bisa dibeli oleh apapun juga, ya. Perkara yang nggak bisa dibeli oleh uang kita, oleh hepeng kita, nggak bisa kita beli. Karena keselamatan itu harganya sangat mahal, harus mengeluarkan darah. Kita tahu itu semua, ya. Kita tahu semua bahwa hanya Yesus Kristus Tuhan yang memberikan keselamatan itu, bukan Yesus yang lain. Bukan Yesus dari negara-negara yang lain, bukan Yesus dari tempat-tempat yang lain, karena ada orang namanya Yesus juga. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, menerima anugerah Tuhan itu tidak bisa kita beli dengan apa yang ada pada kita, atau nggak bisa kita beli dengan kekayaan kita. Tetapi kita menerima anugerah Tuhan itu adalah pemberian cuma-cuma. Apa sih anugerah itu? Anugerah adalah pemberian cuma-cuma yang kita dapatkan daripada Tuhan, tanpa kita harus mengeluarkan biaya untuk mendapatkannya. Kalau kita berjual beli, ada barang, ada uang, ya. Ada barang, ada uang. Ada barang yang bagus mengeluarkan uang yang lebih besar lagi nilainya. Biasanya seperti itu di dalam dunia perdagangan. Tetapi pada kali ini saya akan mengajak kita sekalian untuk kita menjadi orang-orang yang telah menerima kasih karunia Allah itu harus memiliki ciri yang berbeda dari orang-orang yang tidak memiliki kasih karunia Tuhan. Ada perbedaannya. Ini sama-sama orang Kristen, tetapi akan berbeda sekali ketika orang itu merasakan dan sungguh-sungguh memperoleh kasih karunia, memperoleh anugerah di dalam kehidupnya, dengan orang-orang yang Kristen tetapi dia tidak merasakan dan tidak menyadari bahwa hidupnya itu adalah sebuah anugerah. Mari kita akan membaca di dalam surat 2 Korintus pasal yang ke-8, ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-5. 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Oke, sudah mendapatkan? Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Haleluya, puji Tuhan. Saya akan memberikan tema untuk kita renungkan pada siang hari ini adalah menjadi kaya. Ya, menjadi kaya. Kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu, siapa yang mau kaya? Semua. Ya, nggak ada satu orang pun yang nggak ingin menjadi kaya. Anak-anak kecil aja kalau nggak ada uang bingung, ya. Setiap orang dari kecil sampai besar, laki-laki, wanita, bapak, ibu, anak muda, sampai kapanpun mereka ingin, ya. Semua orang pengen untuk menjadi kaya, ya. Tetapi Bapak Gembala pernah sampaikan ukuran kaya itu sebenarnya apa? Menurut orang yang miskin, apa itu kaya? Ya, menurut orang kaya, apa itu kaya juga, gitu ya. Ukurannya itu apa? Standarnya itu apa? Kita kadang nggak bisa menjawab. Bagi orang yang nggak punya, orang yang nggak punya uang 500.000 itu sungguh itu sangat besar. Misalkan bagi anak-anak sekolah, ya, anak-anak yang masih SD, SMP, 500.000 itu sungguh luar biasa banyaknya. Tapi bagi ibu-ibu yang mengatur keuangan di rumah, kadang belanja satu hari kalau udah beli beras 10 kilo, beli minyak goreng, gula dan sebagainya, udah 200.000, ya, 200.000. Belum lagi beli makanan-makanan. Kadang kalau dipikir 200.000 umurnya hanya 1,5
setengah hari kalau kami di sini ya. 200.000 1 setengah hari karena rakyat saya banyak ya, rakyat saya banyak. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, menjadi kaya, tapi di sini saya tidak berbicara tentang kaya secara jasmani, dompet kita tebal atau ATM kita berisi banyak ya, tinggal dipencet-pencet-pencet, ditarik keluar. Nah, bukan berbicara itu. Sekalipun memang Tuhan juga menjanjikan bahwa orang-orang yang hidup di dalam Tuhan pasti akan menerima kecukupan di dalam Tuhan, menerima kelimpahan di dalam Tuhan. Tidak saja berbicara soal jasmani, tetapi juga berbicara soal hal-hal yang rohani. Kalau kita membaca 5 ayat ini saja, adakah tersirat di dalam benak kita bahwa mereka ini adalah orang yang kaya secara finansial? Kalau kita membaca dengan teliti, apakah mereka ini yang disaksikan oleh Rasul Paulus adalah orang-orang yang kaya secara finansial? Tidak. Ya. Orang-orang yang miskin, loh Alkitab menuliskannya. Ya. Orang-orang yang sederhana, orang-orang yang terbatas, tetapi menjadi sebuah kesaksian. Rasul Paulus ini adalah hamba Allah. Tidak saja di satu tempat dia melayani, tetapi pergi juga ke tempat yang lain, pergi juga ke tempat yang lain. Ada pengalamannya di kota A, kemudian disaksikan ke kota B. Ada pengalamannya di kota B, disaksikan ke kota C. Begitu seterusnya. Ada pengalaman-pengalaman yang kita akan melihat bersama-sama betapa kesaksian hidup dari jemaat itu, dari anak-anak Tuhan itu di satu tempat bisa memberkati tempat lain, bisa menegur bagi orang-orang yang lain, bisa membuat kita juga orang-orang yang hidup pada masa kini harus belajar kepada firman Tuhan. Karena apa? Basic kita adalah firman Tuhan ini. Basic hidup kita, standar hidup kita adalah firman Tuhan ini, bukan buku-buku yang lain. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di depan saya katakan bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan, menerima anugerah Tuhan itu memiliki kehidupan yang berbeda dengan orang-orang yang hanya sekedar orang Kristen. Akan ada perbedaannya. Perbedaannya apa? Kita akan melihat bersama-sama pada bagian ini. Perbedaan atau ciri-ciri orang yang hidup di dalam anugerah Tuhan, ya. Orang yang hidup di dalam anugerah Tuhan. Yang pertama, orang yang hidup di dalam anugerah Tuhan berarti dia ada kelimpahan di dalam hadirat Tuhan, kelimpahan kebaikan Tuhan. Yang pertama adalah ada di ayat yang kedua bagian A. Saya ulang baca. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, apa di situ? Sukacita mereka meluap. Selagi mereka dicobai dalam berbagai macam pencobaan, berarti pencobaannya itu bukan pencobaan yang ringan. Pencobaannya pencobaan yang berat, bukan pencobaan yang ringan. Dan pencobaannya bukan hanya satu. Namanya pelbagai itu adalah lebih dari satu. Ada lebih dari satu, bisa 2, bisa 3, bisa 4 dan seterusnya. Selagi dicobai dalam berbagai macam pencobaan yang berat. Kalau orang dicobai ya, kalau kita ini ya secara manusia, kalau uang kita sudah mulai menipis, sudah mulai habis, orang yang menikmati anugerah Tuhan, orang itu pasti akan mengeluarkan dari dalam hidupnya sukacita. Kaya akan sukacita. Sukacita ini nggak bisa dimain-mainkan, nggak bisa dikamuflase, nggak bisa kita kemudian munafik itu dalam hatinya, dongkol kali, gregetan sekali, atau kemudian harus meringis di dalam hati, kemudian di wajah kita yang tampil senyum-senyum, itu bisa terbaca Bapak Ibu. Kalau kita pura-pura pun pasti akan terbaca. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kaya dalam sukacita. Setiap kita menghadapi pergumulan-pergumulan hidup yang berbeda-beda. Kalau yang secara rata ekonomi lah, ya, secara rata ekonomi, entah itu berat atau tidak berat, ya, kelas ringan atau kelas bantam atau kelas berat, masing-masing punya tahapan, masing-masing punya tingkatan. Tetapi dalam pergumulan
pergumulan ekonomi, bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah menerima anugerah Tuhan tadi, ya. Ayat yang pertama, kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat, ya. Kasih karunia Allah yang telah diterima, itu akan membedakan kita menjadi bersungut-sungut karena pergumulan, karena ujian, pencobaan itu, ataukah kita tetap bersuka cita. Sukacita nggak bisa dibuat-buat. Sukacita itu akan lahir dari dalam hati kita. Dari mana dia? Dari persekutuan kita dengan Tuhan, ya. Dari persekutuan kita dengan Tuhan. Sukacita itu akan lahir dari situ. Filipi pasal 4 ayat yang keempat. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Iya. Satu ayat ada dua kata bersuka cita. Jadi begitu pentingnya itu. Begitu ada tanda serunya. Iya Inang ya. Ada tanda serunya. Kalau ada tanda serunya berarti itu adalah sebuah perintah. Bersukacitalah senantiasa, sekali lagi kukatakan kepadamu, bersukacita. Siapa yang di sini sedang bergumul di dalam doanya, tidak usah angkat tangan, hatinya lah yang mengangkat kepada Tuhan. Firman ini menjadi kekuatan bagi kita. Bersukacita, bersukacitalah, bersukacita. Dalam kitab Perjanjian Lama dikatakan, the joy of the Lord is my strength. Ya, the joy. Saya ada membuat tulisan di dinding di dalam itu, ya. J-O-Y, joy. Ya, joy. Apa joy? Joy itu kepanjangan atau akronimnya begini, ya. Joy itu sukacita dalam bahasa Inggris. J-O-Y, joy, Jesus on you, ya. Jesus on you. Yesus di dalammu. Kalau in di dalam, ya. Yesus ada di dalam hidupmu, artinya begitulah, ya. Joy, Jesus on you. Yesus ada di dalammu, ada di dalam hidupmu. Ingatlah, kalau kita sedang menghadapi pergumulan, kita sedang dicobai dengan berat. Selagi dicobai dengan berat, dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Ya. Sukacita mereka meluap. Ya, air mata kita ini ditampung di dalam kirbatnya Tuhan, di dalam buli-bulinya Tuhan. Kirbat itu tempat menyimpan anggur, ya, tempat menyimpan air. Di dalam buli-buli, ya, seperti botol yang terbuat dari tanah liat atau terbuat dari guci. Air mata orang-orang yang berdoa kepada Tuhan, air mata orang-orang anak-anak Tuhan yang menyerukan permohonannya kepada Tuhan di masa-masa kesesakan, tetapi terus bersukacita, itu ditampung oleh Tuhan, dan Tuhan akan mengerjakan itu dalam kasih dan kemurahannya. Kaya dalam sukacita, itu adalah ciri orang yang sudah hidup di dalam anugerah Tuhan, ya. Kaya dalam sukacita sekalipun harus menghadapi berbagai macam pencobaan. Yang kedua, ciri orang-orang yang menerima atau hidup di dalam anugerah Allah adalah bahwa mereka juga adalah kaya. Kok tadi kan menjadi kaya tema kita kan, menjadi kaya. Kaya bukan secara finansial yang akan saya sampaikan, tetapi yang pertama kaya dalam sukacita. Yang kedua kaya di dalam kemurahan. Ayat yang kedua bagian B. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan, ya. Sekalipun mereka sangat kaya, ya, sangat miskin. Mereka sangat miskin, itu sebuah paradoks, sebuah pertentangan. Miskin tetapi kaya dalam kemurahan. Miskin tetapi kaya dalam kemurahan. Kemurahan itu salah satu buah roh, ya, salah satu buah roh. Kemurahan, kebaikan hati. Kemurahan ini tidak juga bisa atau langsung bisa dengan sendirinya muncul dari kehidupan kita. Tetapi itu kita disentuh dulu, ya, disentuh dulu. Disentuh oleh apa? Disentuh oleh misalkan orang yang sudah berbuat baik kepada kita. Oh iya ya, orang itu berbuat baik kepada kita. Kita bisa memberikannya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kemurahan hati itu perlu latihan. Kemurahan hati perlu diajarkan. Orang-orang tua perlu mengajarkan kepada anak-anak. Kita yang orang yang
sudah dewasa, kita juga harus belajar dari firman Tuhan ini, bahwa jemaat yang ada di Makedonia bukanlah jemaat yang menggenggam untuk dirinya sendiri, tetapi jemaat yang mau membagikan kepada hamba-hamba Tuhan, mau membagikan kepada orang-orang miskin yang ada di kota Yerusalem. Itu sebuah perjalanan yang jauh. Makedonia wilayah Eropa, ya, wilayah Eropa, Asia kecil. Yerusalem ada di Timur Tengah, ya. Itu tempat yang jauh. Tetapi mereka, kita melihat nanti bahwa mereka punya hati apa? Kemurahan hati. Yang tidak main-main, yang tidak dibuat-buat, yang tidak harus dipompa-pompa, yang tidak harus didorong-dorong, baru mereka melakukan. Kesadaran oleh firman. Kesadaran oleh firman itu yang akan mengubah manusia untuk hidup menjadi orang yang kaya di dalam kemurahan. Timbul dari dalam, timbul dari dalam. Kalau saya berbincang-bincang dengan Bapak Gembala, kenapa ya kalau orang kikir tuh kalau kita lihat kok tetap aja kikir? Saya bilang, karena mereka nggak pernah merasa dirinya kikir, nggak pernah merasa. Itu sebabnya susah berubah. Firman Tuhan mengatakan orang kikir tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Itu sebabnya mari kita tidak menjadi orang yang kikir, tapi orang yang punya kemurahan hati, orang yang benar-benar memberikan hidupnya bagi Tuhan, ya. Memberikan apa yang ada pada kita. Kalau kita punya harta yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita, sering Bapak Gembala mengatakan itu semua bukan milik kita 100%. Ada miliknya Tuhan, ada miliknya anak-anak kita, ada miliknya sebuah pelayanan. Itu semuanya sudah, kita harus menjadi manajer, ya. Kita semua ini manajer harusnya. Manajer yang baik, manajer yang bijaksana. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik dari hidupnya kepada kita. Jadilah manajer-manajer. Apa manajer? Pengelola yang baik, ya. Pengelola yang baik atas harta yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Mungkin dulu saya pernah menyampaikan dalam sebuah ilustrasi tentang kesaksian seorang ibu, ya, seorang ibu yang suka sekali membantu anak-anak yang miskin, ya. Membantu anak-anak yang miskin, dan anak-anak yang miskin ini susah untuk sekolah, ya. Susah untuk sekolah. Memang SD, SMP ini sekarang ini kan enggak pakai uang sekolah kecuali di swasta, ya. SD negeri, SMP negeri nggak pakai uang sekolah, tetapi tetap ada pengeluaran fotokopi, pengeluaran membuat ini, tetap ada pengeluarannya sekalipun tidak ada SPP. Jadi ibu ini seperti ada anak asuhnya, beberapa anak asuh dibiayai sekolahnya, sekolah. Itu dia lakukan dengan setia. Dikerjakan, dibantu anak-anak itu, anak-anak yang miskin itu, sehingga anak-anak itu bisa sekolah, menyelesaikan pendidikannya. Apa yang ditabur pasti akan dituai, ya. Apa yang ditabur pasti akan dituai. Suatu saat anak daripada ibu ini yang mengadopsi dalam memberikan bantuan kepada anak-anak itu, ya, yang tidak mampu itu, mau kuliah, ya, mau kuliah. Dia daftar, dan rupanya oleh kemurahan Tuhan, si anak dari ibu itu diterima di sebuah perguruan tinggi yang nggak main-main, bukan di Indonesia, tetapi di Inggris, ya. Jadi anak ibu ini sampai bisa sekolah ke Inggris dengan beasiswa. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi, apa yang kita tabur itu pasti kita akan menuai. Kita menabur baik, kita akan menuai kebaikan. Kita menabur angin, menuai badai. Kita ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang telah bergumul sekian lama, pasti langit akan terbuka. Pasti langit akan dibukakan oleh Tuhan untuk membuat gereja kita akan berdiri sampai selesai. Kalau kita harus mengikat pinggang dulu, kita harus siap. Kalau kita harus mengikat pinggang kita kuat-kuat, kita harus siap. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari kita kaya dalam kemurahan. Amin.
Ya. Hidup kita ini adalah sebuah anugerah Tuhan. Apa yang menjadi milik kita pun itu juga enggak semuanya milik kita. Enggak semuanya milik kita. Yang sudah paling jelas itu adalah 10% miliknya Tuhan. Itu sudah jelas itu. 10% milik Tuhan. Yang 90% itulah yang kita kelola. Ada seorang hamba Tuhan mau membagi-bagikan berkat kepada orang-orang yang lain, kepada hamba-hamba Tuhan yang lain dari yang 10% itu. Ya kami bilang ya bukan itulah ya. Untuk Tuhan ya untuk Tuhan. Kalau mau membagikan atau memberkati orang-orang yang lain dari yang 90% itulah. Itulah yang harus dibagikan dan dikelola dengan baik. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari kita memberikan atau membuka diri kita agar kemurahan hati itu menjadi warna dalam kehidupan kita, bukan warna yang gelap, tapi warna yang terang, di mana orang bisa memperhatikan, orang melihat. Kita melakukan bukan supaya dipuji manusia, sekali lagi bukan dipuji oleh manusia, tetapi biar Bapa di surga memuji apa yang kita perbuat. Jika kita melakukan dan kemudian kita diapresiasi, dihargai, kelakuan atau tindakan kita disaksikan kepada orang-orang lain, bukan untuk menjadi kebanggaan kita, dan bersyukurlah bahwa apa yang kita bisa lakukan itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Kalau orang Israel membakar korban, korban itu harus habis terbakar, nggak ada sisanya. Nggak bisa ngomong, oh aku sudah memberikan ini, aku sudah memberikan itu. Ada seorang hamba Tuhan ya, hamba Tuhan bercerita kepada kami tentang seorang jemaatnya ya. Jemaatnya ini adalah orang yang setia, orang yang nggak banyak ngomong, orang yang memberikan hartanya juga untuk pelayanan di tempat Bapak Gembala tersebut. Dan kemudian satu kali terjadilah sebuah masalah ya, terjadi sebuah masalah. Nah, Bapak Gembala ini kemudian mau pulang ibadah, bersalam-salaman lah, dan mulai orang ini, jemaat ini mulai protes kepada Bapak Gembala itu. Bapak Gembala itu tidak menjawab ya, pendeta itu nggak menjawab, cuman kasih tahu begini, besok kamu datang ya ke pastori, dibilang gitu ya. Datanglah anak Tuhan ini, suami istri ini ke pastori Gembala tersebut. Dan kemudian mulai bercerita. Rupanya sakit hatilah si orang ini ya, si orang jemaat ini sakit hati kepada gembalanya. Ya. Ada masalah tertentu yang membuat dia tidak bisa menerima apa yang ada di pelayanan di gereja tersebut. Dan kemudian seperti mulai bahasa Indonesianya itu, aku sudah memberikan ini, aku sudah berkorban ini. Ya. Rasa dia nggak terima pengorbanannya atau berkat-berkat yang dia berikan kepada gereja itu seperti itu dalam pikirannya terus. Sekarang gereja apa yang diberikan kepada saya? Mungkin seperti itu pikirannya. Dan kemudian Bapak Gembala itu ngomong gini, jadi hitunglah berapa banyak korbanmu untuk gereja ini. Bapak Gembala itu bilang gitu ke jemaat ini yang protes ini. Hitunglah berapa banyak uang yang sudah kamu berikan untuk gereja ini selama kamu di sini. Kalau sudah kau hitung, nanti kalau aku ada uang, sudah ada uang, akan kubayar apa pengeluaranmu itu untuk gereja ini. Ini kan sebuah hal yang sungguh memilukan, ya, sungguh memilukan. Kenapa? Karena dasar pemberian dari Bapak tersebut tidak diberikan kepada Tuhan, nggak dibakar habis. Tetap dipikirkan, dicatat mungkin, tapi memang kemudian Bapak Gembala itu mengatakan tidak juga orang ini datang dan orang itu pindah ke tempat yang lain. Sekalipun istrinya sebenarnya tidak mau untuk pindah gereja. Ya. Berapa yang kamu sudah keluarkan untuk gereja? Catat, kasih kami. Nanti ada uang, aku bayarkan uangmu itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita memberkati, kita berkorban dalam pelayanan atau kepada orang-orang yang membutuhkan, orang-orang lain, itu seperti kita harus membakar habis ya, membakar habis korban kita. Seperti bangsa Israel membakar lembu, sapi, harus dibakar habis. Kalau korban itu kita berikan kepada manusia, mungkin satu kali kita mengingat-ingat, oh ya aku sudah kasihkan kepada si Anu itu. Nah, mungkin kita mengharapkan dari dia, atau kita sungguh tidak mengharap
sudah buat, apa yang kita sudah buat. Ada sebuah kalimat yang mengatakan begini, kalau kita berbuat baik, kita nggak perlu mengingat-ingat apa yang kita sudah perbuat baik kepada orang tersebut. Tetapi jika orang perbuat baik kepada kita harus ingat apa perbuatan baik orang itu kepada kita. Itu akan membuat kita apa? Mengucap syukur, berterima kasih. Ada 10 orang kusta yang ada di dalam firman Tuhan, sakit kusta, datang kepada Tuhan Yesus, ya, datang kepada Tuhan Yesus. Dan kemudian setelah datang kepada Tuhan Yesus, 10 orang kusta itu akhirnya sembuh. Tetapi hanya 1 orang yang datang kepada Tuhan Yesus, berterima kasih, mengucap syukur bahwa dia sudah disembuhkan. Kalau kita memberi untuk Tuhan. Ingat tentang ilustrasi khotbah yang saya sampaikan ketika di rumah Bapak Nobel. Seorang petani di Cipanas, Jawa Barat, musim corona ini tidak bisa memanen atau dengan harga yang dia inginkan, ya. Tidak bisa memanen dengan harga yang dia inginkan. Ada tengkulak datang menghargai sayur-sayurannya itu di bawah harganya, bahkan di bawah modal yang dia sudah keluarkan. Tapi kemudian dia berdoa kepada Tuhan, berdoa, apa yang harus saya lakukan Tuhan? Pulang dari berdoa, dia berkata dalam hatinya, aku mau jual semua sayuranku ini kepada Tuhan. Aku mau jual semua sayuranku kepada Tuhan. Dan kemudian esok paginya bersama keluarganya mulai panen semua sayurnya. Dia mau mulai bagikan ke panti asuhan, bagikan ke masjid, bagikan ke gereja, bagikan ke tempat-tempat yang membutuhkan, ke tetangga-tetangganya, semua dibagikan. Kalau modalnya saja 3,5 juta, ya. Modalnya 3,5 juta, itu bukan perkebunan sayur yang sekecil, ya, tapi perkebunan sayur yang besar. Karena modalnya 3,5 juta. Tengkulak menghargai 1,5 juta untuk semua sayurannya. Dia tidak bisa menerima itu, berdoa kepada Tuhan. Dan setelah dalam hatinya, aku mau jual semua sayuranku ini kepada Tuhan, dia bagikan itu semuanya gratis, gak ada yang dia tarik uang. Datang ke panti asuhan, berapa ini harganya? Sudah ada yang membayar semua. Dia capek pulang ke rumahnya, tidak ada sepeser pun uang yang dia bawa pulang. Tapi hatinya bahagia. Hatinya bahagia. Malam-malam setelah dia bersih-bersih diri, dia istirahat, datang WA, saya dengar Bapak melakukan ini. Tolong kirimkan nomor rekening Bapak. Bapak tidak mengenal saya, tapi Bapak sudah melakukan hal yang luar biasa. Dikirim nomor rekeningnya itu. Esok harinya yang dia dapatkan berkat karena dia sudah jual sayurnya ke Tuhan, berkali lipat dia dapat. Modalnya dia 3,5 juta. Dia hanya menginginkan 5 juta saja uang itu bisa kembali. Untungnya 1,5 juta. Tapi kali itu besoknya dia melihat rekeningnya ada berjumlah 10 juta dari orang yang tidak dia kenal. Saudara, Tuhan bisa membuka cara-caranya yang luar biasa. Tapi kita jangan berbisnis dengan Tuhan. Aku berikan ini, nanti pasti akan mendapatkan 10 kali lipat, 30 kali lipat, 100 kali lipat. Jangan punya pemikiran seperti itu. Kalau kita berikan kepada Tuhan, hangus terbakar. Karena Tuhan yang memilikinya. Yang ketiga, kaya di dalam pelayanan. Kembali dalam Korintus tadi ya, ini yang terakhir ya. Menjadi kaya, pertama kaya dalam sukacita, yang kedua kaya dalam kemurahan, yang ketiga kaya dalam pelayanan. Ya. Mereka melayani, ya, mereka ini adalah orang-orang yang melayani. Ayat yang kelima, saya ulang baca. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Yang pertama mereka lakukan adalah pertama memberikan diri mereka kepada Allah. Memberi diri mereka kepada Allah adalah berbicara tentang kehidupan pelayanan kepada Tuhan, kehidupan penyembahan kepada Tuhan, kehidupan yang mengasihi
mengasihi Tuhan. Kami suami istri mengatakan ketika selesai doa atau apa kepada anak-anak ini, kemampuan-kemampuan yang kamu miliki, ya, dalam melakukan pelayanan ini, main musik lah contohnya kan, main musik lah mereka ini, ya. Tapi kalau tidak disertai atau diawali dengan hati yang menyembah kepada Tuhan, ada persekutuan dengan Tuhan, itu kurang mantap gitu ya. Kemampuan-kemampuan itu bagus, kemampuan-kemampuan itu luar biasa. Tidak semua orang bisa cepat bermain musik ya. Kalau kamu mau menjadi hamba Tuhan, kami sering katakan, itu modalnya, salah satu modalnya itu harus bisa main gitar. Salah satu modalnya ya, harus bisa main gitar supaya nanti bisa diterima. Biasanya gereja itu kalau ada pengerja nggak bisa main musik, kecil nilainya dibanding dengan pengerja atau lulusan sekolah Alkitab, sekolah teologi yang pintar main musik. Itu dicari karena memang pelayanan gerejawi nggak bisa dilepaskan dari yang namanya musik. Kita nggak bisa dilepaskan dari yang namanya musik. Memang tidak semua, apalagi kalau ibu-ibu ya, untuk apalagi udah gak nyambung lagi dengan gitar ya, apalagi dengan drum, kakinya, tangannya, semuanya bergerak ya. Nah, payah ya. Saya mencoba main gini-gini aja ya. Gimana nyadu main gitar, main drum ya. Gini loh mah, gitu. Alah capek juga. Nggak di situ lagi ya, nggak di situ lagi untuk bisa bermain drum atau bermain musik. Kalau gitar sedikit-sedikit bisa lah ya, untuk saya ya, untuk saya sendiri bisa. Saudaraku, pelayanan yang utama adalah penyembahan hidup kita kepada Tuhan. Pemberesan hidup kita kepada Tuhan, itu adalah pelayanan. Jangan hanya berpikir bahwa, oh pelayanan, aku sudah pelayanan, aku sudah main tamborin, pelayanan, aku sudah memimpin pujian, pelayanan, aku sudah singer, pelayanan, aku sudah bermain musik, pelayanan. Memang itu bagian-bagian dari pelayanan yang terlihat. Tetapi pelayanan yang utama, pertama-tama seperti firman Tuhan jelas mengatakan, pertama-tama berikan diri kepada Allah, berikan diri kepada Tuhan. Baru setelah itu memberikan diri di dalam pelayanan. Mari kita kaya dalam pelayanan. Masing-masing kita punya bagian di dalam pelayanan ini. Kalau saya disuruh main tamborin, bisa encok saya ya, udah nggak bisa. Bisa encok ya. Kalau bapak-bapak, apa ya bapak-bapak ya? Nanti tanyalah bapak gembala, apa yang bisa bapak-bapak lakukan? Kalau membangun, tenaganya bisa untuk nyangkul-nyangkul gitu ya, meratakan, angkat-angkat angkong itu juga, apa namanya, dorong angkong. Nah, ibu-ibu apa yang bisa lakukan? Yang muda aja lah, Inang, ya, tante yang muda-muda aja. Jadi yang tua mau ngapain? Ya, yang tua mau ngapain? Jadi pendoa syafaat itu adalah pekerjaan yang tidak terlihat, tetapi dilihat oleh Tuhan. Kalau di rumah, tapi datang juga di gereja gitu loh ya. Kalau hari Jumat, datanglah bersekutu. Waktunya paling lama 2 jam ya, yang sudah tidak ada aktivitasnya lagi ya. 2 jam saja, paling lama. Berdoa ya. Mendoakan orang-orang yang membutuhkan, yang sakit, memberikan masukan atau memberikan nasihat kepada orang-orang yang lebih muda sesuai firman Tuhan. Itu adalah bagian dalam pelayanan. Mari kita kaya dalam pelayanan, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Kaya dalam pelayanan, kaya dalam mengasihi Allah. Hidup kita ini adalah sebuah penyembahan ya. Ada lagu yang sering kita naikkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan, Kau ciptakanku dalam kemuliaan. Hidup kita ini sebuah penyembahan. Inilah pelayanan yang utama, penyembahan kita kepada Tuhan. Setelah itu baru kita bisa kerjakan dalam pelayanan-pelayanan kita yang lain. Mari kita kaya. Yang pertama kaya dalam sukacita. Yang kedua kaya dalam kemurahan. Yang ketiga kaya dalam pelayanan. Salam dulu, kita orang kaya. Salam dulu kiri kanannya. Kita orang kaya. Kaya dalam yang 3 hal tadi ya. Kaya dalam 3 hal tadi. Kita orang kaya. Amin. Nah,